Perkenalkan, nama saya Habibie Gita Lestari. Saya dari kelas 12 bahasa. Saya di sini akan menceritakan tentang sejarah Candi Jago. Candi Jago merupakan tempat pendarmaan Raja keempat Singosari, yaitu Wisnuwardana, yang tercatat dalam Kitab Negara Kertagama dan Kitab Pararaton. Candi Jago didirikan tahun 1268 era Singosari di bawah naungan putranya, yaitu Kertanegara. Candi Jago terbuat dari batu andesit. Candi ini disusun dengan konsep punden barunda yang telah dikenal leluhur Nusantara sejak zaman Austronesia sebelum masuknya Hindu-Buddha. Sayangnya, badan candi utama sudah hancur dan tersisa kawang pintunya saja. Penyebabnya karena bekas galian para penjara candi di masa lalu. Di masing-masing teras terdapat tangga ganda dengan pipi berhias tumpal nan indah. Di Candi Jago ada 3 arca. Yang pertama, Kriti Muka, sang penjaga pintu atau relung candi. 2. Amogapasa berlengan 8, diduga arca perwujudan Raja Wisnuwardana. 3. Alas arca, kemungkinan tempat meletakkan arca Amogapasa tadi yang menempati ruang utama candi. Oh ya, Amogapasa ini bukan satu-satunya arca di Candi Jago. Sebagian arca Candi Jago ada di Museum Nasional Jakarta. Di Candi Jago ada 6 relief. Ini adalah beberapa cerita yang saya ketahui dari 6 relief tersebut. Ari Dharma atau lebih dikenal sebagai Angling Dharma. Suatu hari, Angling Dharma mendapati seekor ular dan naga betina yang sedang bermesraan. Angling Dharma pun membunuh ular tersebut karena melanggar aturan kasta. Naga betina tersebut patah hati, yang menyebabkan ia memberitahu ayahnya yang seorang naga raja. Naga betina tersebut memberitahu kepada naga raja dengan alasan bahwa ia telah digoda oleh Angling Dharma. Akibatnya, naga raja tersebut murka dan menyusup ke kamar Angling Dharma saat malam hari untuk membunuhnya. Sebelum Angling Dharma terbunuh oleh naga raja, ia sempat menjelaskan kepada naga raja kejadian yang sebenarnya, dan amarah naga raja pun reda karena Angling Dharma menghentikan putrinya untuk berbuat sesuatu yang dapat menyebabkan aib. Sebagai rasa terima kasihnya, Ari Dharma dianugerahi kemampuan memahami semua bahasa binatang dengan satu pantangan. Jika kesaktian ini terungkap ke orang lain, Ari Dharma akan mati. Tantri Kamandaka atau cerita fabel yang cukup terkenal, cerita Tantri Kamandaka di Candi Jago adalah kisah kura-kura yang menggigit ranting dan terbang bersama angsa. Lagi asik-asik terbang, seekor serigala mengatainya kotoran kerbau. Marahlah si kura-kura hingga gigitannya lepas dan jatuhlah ia ke tanah, lalu dimakan oleh serigala tersebut. Kuncarakarna, cerita neraka ala Jawa kuno. Suatu hari di Gunung Semeru, Kuncarakarna mendengar ajaran Buddha Wairujana bahwa orang berdosa akan masuk neraka. Kuncarakarna tercengang. Ada jembatan juga jungkit dengan lautan api di bawahnya. Hukuman di neraka kejam, dan ini ada Briuk Gomuka, tempat manusia di
direbus, dan di atasnya terdapat pohon-pohon berbuah pisau dan pedang. Nah, Kuncara Karna melihat sebuah periuk gomuka yang kosong. Kagetlah ia ketika tahu periuk itu disiapkan untuk sahabatnya, Purnawijaya, Raja Gandharwa yang masih bertahta di Swargaloka. Ia pun mengabari Purnawijaya. Setelah Purnawijaya tahu, ia memutuskan mengisi sisa waktunya dengan menimba kebenaran sejati dari Buddha Wairujana. Setelah itu, ia bertanya kepada Wairujana bagaimana ia dapat meloloskan diri dari mandi di neraka. Wairujana menjawab bahwa ia tidak dapat terbebas dari kematian, namun ia akan meninggal dalam tidurnya dan penderitaannya hanya akan berlangsung selama 9 hari. Setelah itu, ia tertidur dan meninggal. Arwah Purnawijaya diangkat oleh para kingkara dan dimasukkan ke dalam periuk. Namun, karena ia melakukan semedi, ia hampir tidak merasa sakit. Bahkan, periuk gomuka tempat Purnawijaya direbus meledak dan berubah menjadi Padmasana. Pohon berdaun pisau juga berubah menjadi bunga parijata. Setelah 9 hari, Purnawijaya meninggalkan neraka dan bersama istrinya ia pun menjadi pengikut Buddha Wairujana di Gunung Semeru.